Tahapan yang tak kalah penting dalam proses pendaftaran pendataan tenaga non-ASN adalah tahap pengisian riwayat pekerjaan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah pastikan biodata yang dibutuhkan telah terisi. Lalu klik tombol selanjutnya untuk menyimpan data yang telah diisi. Setelah itu, pendaftar akan diarahkan untuk mengisi data riwayat pekerjaan. Dan pastikan selalu untuk memperhatikan tulisan yang berwarna kuning di bawah tabel, karena itu adalah kata-kata penting yang harus diperhatikan. Pada awal pendaftaran, pendaftar dapat mengubah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubah data, silahkan klik tombol ubah. Jika ingin melakukan perubahan data, klik tombol ubah yang ada di pojok sebelah kanan dan perhatikan selalu tulisan berwarna kuning di bawah. Saat mengubah data, di laman ini pendaftar hanya diperbolehkan merubah pendidikan yang sesuai dengan SK jabatan. Pendaftar dapat mengisi kolom pendidikan dengan minimal 3 karakter dan kemudian memilih sesuai dengan referensi yang tersedia pada sistem. Untuk menyimpan data pendidikan yang sudah diubah, silakan klik tombol simpan. Jika tidak melakukan perubahan, silakan klik tombol batal. Berikut merupakan tampilan data pekerjaan yang sudah diubah. Sebelumnya di mana data awal pendidikan yaitu S1 pendidikan, kemudian diubah menjadi S1 ilmu komputer yang sesuai dengan surat keterangan jabatan. Jika ingin menambah riwayat pekerjaan, maka pendaftar dapat memilih tombol tambah riwayat pekerjaan yang ada di sudut kiri atas. Saat menambah riwayat, untuk pendidikan, jenis jabatan penandatanganan SK dan jenis pembayaran pendaftaran hanya dapat memilih sesuai dengan referensi atau pilihan yang telah tersedia pada sistem pendataan non-ASN. Jika data yang dimasukkan sudah lengkap, maka pendaftar dapat klik tombol simpan dan klik tombol batal jika tidak menambah riwayat pekerjaan. Pada riwayat pekerjaan, akan tampil kolom baru dari data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan data, maka pendaftar dapat memilih tombol ubah untuk memperbaiki data pendaftar. Perbaiki data. Pendaftar juga dapat menghapus riwayat yang sudah ditambahkan dengan memilih tombol hapus. Untuk ketentuan riwayat pekerjaan, pendaftar hanya diperbolehkan mengisi 5 riwayat pekerjaan terakhir. Klik tombol unggah untuk mengunggah dokumen bukti pembayaran dan SK. Dan jika ingin melihat kembali, silakan klik tombol lihat. Jika terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen, maka pendaftar dapat memilih tombol unggah kembali dan kemudian memilih file yang baru. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan, maka pendaftar dapat memilih klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke laman resume. Setelah tenaga non-ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman resume seperti gambar ini. Tampilannya adalah data-data yang telah kita isi sebelumnya. Data ini kita dapat memperhatikan apakah data yang kita isi sudah benar atau belum. Jika belum, kita dapat mengembalikan ke yang tadi untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Tenaga non-ASN wajib memeriksa kembali data-data yang telah diisi dan dokumen yang telah diunggah, kemudian membubuhkan tanda centang pada kotak yang tersedia. Jika tenaga non-ASN masih belum yakin dengan data dan dokumen yang telah dilengkapi, tenaga non-ASN dapat kembali form sebelumnya dengan klik tombol selanjutnya, kemudian memperbaiki data tersebut. Jadi data-data yang tidak sesuai masih dapat kita perbaiki dengan memencet tombol selanjutnya. Setelah yakin dengan isian resume, tenaga non-ASN dapat mengakhiri proses pendataan dengan klik tombol akhiri proses pendataan. Dengan mengklik tombol tersebut, tenaga non-ASN bersedia menanggung akibat hukum apabila data tidak sesuai dengan dokumen. Jadi, sebelum kita pencet tombol akhiri data, pastikan bahwa dokumen kita itu betul sesuai dengan dokumen yang kita miliki.
Sebelum mencetak kartu pendataan, terdapat peringatan yang menjelaskan bahwa setelah pendataan diakhiri dan diproses, maka peserta tidak dapat mengubah baik data dan juga dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika sudah yakin untuk mengakhiri dan proses pendataan, maka silakan klik tombol iya. Apabila tenaga non-ASN masih ragu dan ingin memperbaiki data yang sudah diinput, maka silakan klik tombol tidak dan silakan kembali untuk memperbaiki data-data yang dikira masih belum benar. Baik, begitulah kira-kira gambaran cara mengisi pendataan non-ASN secara online. Bagi teman-teman yang ingin mengisi data, harap selalu perhatikan perintah tulisan yang berwarna kuning di bawahnya itu, karena itu adalah poin penting yang harus kita penuhi agar data kita menjadi valid. Oke, semoga bermanfaat dan sukses buat kawan-kawan yang sedang berjuang untuk menjadi seorang ASN. Semoga jalan kawan-kawan semuanya lancar dan dimuluskan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, jangan lupa subscribe dan komen ya. Sampai jumpa.